Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atwa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1097 sudah rilis versi bajak lautnya. Dan inilah segmen full story yang akan memberikan alur cerita secara keseluruhan. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Genie. Lalu untuk covernya ada cover request dari pembaca yang menggambarkan Kuma beserta Genie dan yang lainnya sedang berburu ikan salmon. Oke, lanjut masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan kerajaan Sorbet pada masa 30 tahun yang lalu atau 8 tahun setelah insiden God Valley. Kuma terlihat sudah besar, usianya saat ini adalah 17 tahun dan dia sudah menjadi seorang pastor di gerejanya. Nah, di sini Kuma sering berbuat baik kepada orang-orang tua di sana dengan cara mengeluarkan rasa sakit mereka menggunakan kemampuan Nikyu no Mi. Sakit yang diderita oleh para orang tua itu pun muncul dalam bentuk gelombang cakar beruang, seperti yang terjadi pada Luffy di Thriller Bark. Para orang tua yang tidak tahu kompensasi dari kemampuan itu meminta untuk disembuhkan setiap hari. Tapi Genie langsung memarahi mereka karena Genie tahu bahwa ada hal yang harus ditanggung oleh Kuma setelah mengeluarkan rasa sakit mereka. Nah, di sini Genie juga sudah tumbuh besar, usianya 21 tahun. Dia tumbuh menjadi gadis cantik yang terkenal di kalangan anak muda. Walaupun Genie juga dianggap sebagai orang yang galak. Kemudian para orang tua itu mengeluh tentang raja baru mereka yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Raja itu bernama Bekori. Dia mengambil pajak yang besar untuk para Tenryubito. Bahkan orang-orang tua yang sakit-sakitan seperti mereka masih harus membayar pajak. Nah, di sini Kuma hanya bisa menenangkan para orang tua itu. Dia mengatakan akan menyembuhkan rasa sakit mereka seminggu sekali. Nah, setelah para orang tua itu pergi, kini giliran Kuma untuk melakukan suatu hal yang sangat menyakitkan baginya yang tidak diketahui oleh para orang tua itu. Ya, hal itu adalah Kuma akan menerima semua rasa sakit yang sudah terkumpul. Nah, kita bisa melihat Kuma kesakitan dan menderita luka-luka yang cukup parah ketika memasuki gelembung cakar beruang yang besar. Kuma pun terbaring di tanah setelah proses yang menyakitkan itu berakhir. Sementara Genie hanya duduk terdiam dengan sedih sambil menunggu Kuma menyelesaikan penyerapan rasa sakit itu. Nah, setelah proses yang menyakitkan itu selesai, Genie merawat Kuma. Dia sedih melihat keadaan Kuma yang harus terluka setiap minggunya. Tapi hal itu harus dilakukan oleh Kuma karena jika tidak diserap, maka rasa sakit itu akan kembali kepada pemilik aslinya. Kuma pun bertekad untuk jadi lebih kuat agar tidak mengalami luka parah ketika harus menanggung semua rasa sakit itu. Tapi di balik penderitaan itu, Kuma dan Genie mendapatkan bantuan makanan dari para orang tua yang rasa sakitnya sudah dihilangkan. Mereka pun terlihat senang dan makan bersama-sama dengan lahap. Selanjutnya 5 tahun berlalu, kita ada pada masa 25 tahun yang lalu. Di sini Genie meminta Kuma untuk menikahinya. Tapi Kuma menolak. Hal itu bukan karena Kuma tidak suka pada Genie, tetapi karena Kuma ingat kisah kelam masa lalu orang tuanya. Ya, gara-gara ayah Kuma adalah seorang ras bukaner, maka dia dan ibunya juga ikut menderita. Di sini Kuma tak mau Genie menderita karena perbedaan ras itu. Selanjutnya Kuma membaca koran yang memberitakan tentang para pejuang kebebasan, di mana pemimpinnya adalah Dragon. Kuma terlihat menyukainya dan ngefans kepada Dragon. Dia pun bertekad akan pergi ke lautan untuk menolong orang-orang. Selanjutnya Kuma dan Genie kedatangan tamu. Ternyata tamu itu adalah 2 orang yang ketika kecil suka membuli Kuma. Di sini mereka terlihat sudah berteman. Keduanya membawakan ikan untuk Kuma dan Genie. Mereka pun terlihat menyukai Genie.
Selanjutnya timeline berjalan 3 tahun ke depan. Kita sudah ada pada masa 22 tahun yang lalu. Di sini terjadi insiden besar di dekat tempat tinggal Kuma. Orang-orang di sana ditangkap dan akan menjadi budak. Semua itu terjadi karena raja merubah aturan dengan menjadikan wilayah selatan kerajaan sebagai wilayah tanpa hukum atau wilayah yang tidak diakui oleh kerajaan. Sementara itu wilayah kerajaan Sorbet yang diakui hanya bagian utara saja yang makmur dan diisi oleh orang-orang kaya. Raja melakukan hal itu agar pembayaran pajak kepada Tenryubito bisa lancar. Selanjutnya Kuma tak terima jika orang-orang yang ada di sekitarnya di wilayah selatan itu diperlakukan buruk. Kuma pun melawan dengan menggunakan teknik Ursusok. Akibat perbuatannya, Kuma ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Nah, di sini kita melihat Kuma, Jinny, dan beberapa rekannya ada di dalam penjara. Ternyata setelah Kuma ditangkap, Jinny dan rekan-rekannya yang lain berdemo agar Kuma dibebaskan. Akibatnya mereka semua jadi tertangkap. Di sini Kuma merasa harus melakukan pemberontakan karena semuanya sudah ada di luar batas. Jinny mengingatkan Kuma jika memberontak kerajaan Sorbet berarti mereka akan berurusan dengan pemerintah dunia. Tak lama kemudian terjadi ledakan di pusat kota. Ternyata ada penyerangan yang dilakukan oleh pasukan pembebasan. Penyerangan itu dipimpin oleh Dragon dan Ivankov. Selanjutnya mereka menuju penjara untuk membebaskan Kuma. Nah, di sini Ivankov merekomendasikan Kuma kepada Dragon untuk ikut bergabung dengan skuadnya. Kuma dan Jinny sangat terkejut ketika melihat Ivankov menolong mereka. Akhirnya Kuma dan Jinny bergabung dengan para pejuang kebebasan itu. Nah, para pejuang kebebasan semakin lama semakin berkembang dan semakin kuat, hingga akhirnya mereka disebut sebagai pasukan revolusi dengan 3 kekuatan pilar utama, yaitu Dragon, Ivankov, dan Kuma. Mereka pun terus melakukan pergerakan membantu orang-orang yang ingin menggulingkan rajanya. Dragon melatih orang-orang yang bergabung dengan pasukan revolusi agar bisa menggunakan senjata dan juga bertarung. Namun di sini pasukan revolusi kekurangan dana. Kuma pun bertanya dari mana Dragon mempelajari cara untuk menggunakan senjata. Dan Dragon menjawab bahwa dia adalah mantan prajurit angkatan laut yang memilih keluar karena tidak ada keadilan di sana. Selanjutnya Kuma berjanji akan terus mengikuti Dragon. Dan Dragon pun menegaskan bahwa Kuma tidak akan menyesali pilihannya itu. Selanjutnya timeline berlalu pada masa 14 tahun yang lalu. Di sini Kuma beberapa kali mengunjungi gerejanya. Sementara itu Jinny sudah menjadi komandan pasukan revolusi wilayah timur. Jinny pun terlihat senang ketika dia akan bertemu lagi dengan Kuma. Nah, di sini ada yang aneh karena pada masa 14 tahun yang lalu Bonnie belum lahir. Kuma belum menjadi ayahnya Bonnie. Dan sepertinya Jinny yang diduga sebagai ibunya Bonnie belum melahirkan Bonnie. Jadi hal itu sepertinya sudah mengkonfirmasi bahwa Bonnie yang sekarang memanglah hanya anak-anak atau gadis kecil, seperti yang dikatakan oleh Vegapunk. Selanjutnya Dragon yang ada di markas pusat Baltico mendapatkan kabar bahwa Jinny sudah diculik. Semua itu terjadi karena ada musuh yang tidak terduga. Oke, itu aja segmen full story untuk chapter 1097 ini. Yosa, Mimin, atau Hayato, terima kasih.